Oke, teman-teman. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai MySQL tentang cara menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data, serta belajar mengenai relasi-relasi yang ada di MySQL. Namun sebelum itu kita akan menghidupkan exam PP kita terlebih dahulu. Kita akan menghidupkan APC dan MySQL. Kemudian kita akan masuk ke dalam command prompt. Lebih dahulu kita masukkan perintah cd exam pp mysql bin mysql root p. Oke, untuk pasport di sini saya masih mengosongkannya. Oke, di sini kita telah masuk ke dalam MariaDB non. Kemudian kita akan masuk ke dalam database dengan perintah show database. Oke, di sini kita telah masuk ke dalam database. Kemudian kita akan masuk ke dalam database perpustakaan dengan perintah use perpustakaan. Oke, kita telah masuk ke dalam database perpustakaan, database cenget. Kemudian kita akan melihat tabel-tabel yang ada di dalam database perpustakaan dengan perintah show tables. Oke, di dalam database perpustakaan ada 4 tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Kita akan melihat keempat-empatnya dengan cara describe anggota. Oke, di dalam tabel anggota terdapat 2 file, yaitu kode anggota dan nama. Kemudian kita akan melihat apakah di dalam tabel anggota terdapat atribut-atributnya dengan perintah select from anggota. Oke, ternyata di dalam tabel anggota sudah terdapat atribut-atributnya. Kemudian kita akan melihat kembali tabel buku dengan perintah describe buku. Oke, ternyata di dalam tabel buku mempunyai file kode buku judul stok. Kemudian kita akan melihat atribut-atribut yang terdapat dalam tabel buku dengan perintah select from buku. Oke, ternyata di dalam tabel buku sudah terdapat atribut-atributnya. Kemudian kita akan masuk lagi ke dalam tabel peminjaman. Oke, kemudian kita akan melihat atribut-atribut yang ada di dalam tabel peminjaman. Selanjutnya kita akan melihat lagi tabel pengembalian. Select from. Oke, ternyata di dalam tabel pengembalian sudah juga terdapat atribut-atribut. Selanjutnya, kita akan belajar bersama cara menginsert data atau menambahkan data di dalam tabel. Oke, saya mengambil contoh yaitu tabel buku dengan perintah insert into buku, kode buku, judul, dan stok. Kita akan melihat kode buku yang mana yang belum. Oke, dapat kita lihat di sini yang belum ada di sini adalah B07, judul kalkulus. Stok 15.
Oke, query OneDraw affected. Berarti di sini data yang telah kita masukin telah masuk ke dalam tabel buku. Untuk kita mengetahuinya, kita dapat melihat dengan cara select from buku. Ternyata benar bahwa B07 kalkulus telah masuk ke dalam tabel buku. Oke, kemudian kita akan belajar cara mengubah data. Kita masih menggunakan tabel buku dengan perintah update buku. Set yang mana yang bakalan kita ubah judul. Kita akan mengubah kalkulus menjadi kimia. Ya, where. Kenapa di sini menggunakan where? Karena agar si program dapat mengetahui mana yang bakalan kita ubah. Kode buku akan mengubah B07, akan mengubah judul B07. Query OneDraw affected. Berarti di sini kalkulus sudah kita gantikan atau sudah kita ubah menjadi kimia. Dan berarti apa yang telah kita masukkan di sini telah berubah di dalam tabel buku. Kita akan melihatnya dengan cara select from buku. Oke, di sini B07 judul kimia. Kemudian kita akan belajar cara menghapus data dengan perintah delete from buku. Sebenarnya bisa aja dengan delete from buku, tetapi semua file yang ada di dalam tabel buku akan terhapus. Jadi, jika kita ingin menghapus salah satu dari antara banyaknya file yang ada atau banyaknya data di dalam file ini, di dalam file buku, kita menggunakan where kode buku. Kita akan menghapus B07. Oke, di sini query OneDraw affected. Berarti B07 telah terhapus di dalam tabel buku. Oke, untuk melihatnya kita akan melihatnya dengan cara di sini query OneDraw affected, yaitu data B07 telah terhapus ke dalam tabel buku. Kita akan melihatnya dengan cara select from buku. Oke, di sini ternyata benar bahwa si B07 telah terhapus di dalam tabel buku. Selanjutnya kita akan menambahkan data kode pinjam, tanggal pinjam, nama, judul, jumlah, dan tanggal kembali ke dalam tabel peminjaman dengan cara select P kode pinjam, P tanggal pinjam, A nama, B
judul, P, jumlah, P, tanggal kembali. Di sini kita harus menggunakan tanda koma untuk menjadi tanda pemisah. Kemudian from peminjaman P, join anggota A on kepada tabel peminjaman, kode anggota sama dengan A kode anggota. Dan join buku B kode buku sama dengan B kode buku. Kenapa di sini ada join anggota A kode P titik kode anggota sama dengan A titik kode anggota? Karena kode anggota dengan peminjaman kode anggota berelasi. Jadi kita enter. Oke. Data yang kita masukin telah masuk ke dalam tabel peminjaman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.